Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Zarfatoni, NIM 21041162363 dari Offering BB. Soal nomor 1. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas-tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peran-peran manajerial, fungsi perencanaan dan pengorganisasian sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban: hal yang terpenting yaitu adalah melakukan perencanaan yang akan kita lakukan secara matang. Selanjutnya, menganalisa apa saja bagian tugas yang akan diberikan kepada seluruh anggota dengan membagi sesuai dengan skill dan keterampilannya. Sehingga ketika semua itu sudah terlaksana, maka akan tercapai struktur organisasi yang sistematis. Dengan itu, tujuan yang diinginkan suatu perusahaan tersebut akan tercapai dengan baik. Soal nomor 2. 1. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Nomor 2. Apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian? Nomor 3. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampak terhadap budaya kerja organisasi? Jawaban nomor 1. Saya mengikuti organisasi Karang Taruna dengan lingkungan eksternal, yang termasuk lingkungan eksternal yaitu rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, dan kepala desa. Sedangkan lingkungan internal yang termasuk adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, serta anggota. Sedangkan lingkungan umum yang termasuk adalah masyarakat luas. Jawaban nomor 2 dan 3. Nomor 2. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Cara meminimalkan yaitu dengan merencanakan dan mengimplementasikan tujuan perusahaan agar dapat menciptakan efisiensi dalam perusahaan itu sendiri. Nomor 3. Agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang, berdampak agar tercapainya tujuan jangka panjang dari organisasi. Soal nomor 3. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan sumber daya manusia untuk sebuah lembaga pendidikan? Usaha saya: 1. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan ke seluruh lembaga pendidikan yang ada. 2. Membagi tenaga pendidikan secara merata kepada daerah terpencil secara merata, serta menjamin kualitas dan gaji yang didapatkan oleh tenaga pendidikan tersebut. Soal nomor 4. Sebuah perusahaan penghasil permainan anak-anak atau alat permainan edukatif ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua, daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di Malang dan Surabaya. Sebelumnya perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan,
Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Menurut saya, struktur organisasi yang tepat adalah struktur organisasi fungsional. Dengan strukturnya, di atas terdapat direktur, dengan di bawahnya terdapat kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian keuangan. Di bawahnya ada kepala proyek A dan kepala proyek B. Soal nomor 5. Setiap strategi yang ditetapkan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi karena berpengaruh terhadap lingkungan organisasi tersebut, serta strategi berpengaruh untuk menentukan wewenang serta komunikasi setiap bagian struktur organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.